Selamat pagi pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada. Terima kasih kembali lagi di Bincang hari ini bersama saya Agus Maulana di edisi hari Sabtu ya, tanggal 3 Oktober 2020. Pemirsa Sultan TV, ketika Anda ingin berinvestasi tentu memperhatikan lokasi pemilihan yang tepat. Sebagai daerah yang memiliki lokasi strategis, Banten kini menjadi salah satu provinsi yang menjadi sasaran pengusaha untuk berinvestasi. Tak hanya pengusaha lokal, namun juga mancanegara. Sumber daya alam yang berlimpah, beragam destinasi wisata, lokasi yang strategis ditambah dengan infrastruktur yang memadai menjadi modal yang sangat menjanjikan. Banten adalah salah satu daerah investasi yang cukup potensial pemirsa ya. Kemudian mulai dari investasi sektor industri baja, logam hingga pariwisata itu ada di Banten. Lalu bagaimana peluang investasi di Banten setelah serangan pandemi saat ini? Nah, sudah hadir bersama saya ada Pak Dr. Mahdani SEST MSIMM, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu atau DPM PTSP Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam. Boleh sapa dulur Sultan di rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sultan TV sudah mengundang kami bicara tentang investasi Banten. Hari ini sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Soalnya pandemi kan nggak bisa diprediksi nih Pak ya. Siap. Sudah dari bulan pemirsa kita tahu ya, pandemi itu sudah dari bulan Februari Maret lah ya. Februari Maret itu sudah memasuki Indonesia, bahkan Banten juga. Nah, memasuki era pandemi Pak ya. Tapi jauh sebelum itu, bagaimana sih Pak situasi kondisi terkait peluang potensi investasi di Banten Pak? Boleh diceritakan ke pemirsa Sultan TV? Oke, jadi peluang investasi di Provinsi Banten, alhamdulillah memang Provinsi Banten diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebuah daerah yang sangat strategis, terutama dari sisi letak geografis ya. Pertama, kenapa demikian? Yang pertama, Banten ini dekat dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bagi investor-investor asing yang ingin berinvestasi di Banten, mungkin turun pesawat bisa langsung ke lokasi. Itu salah satu keunggulan kita. Yang kedua, ekspor-impor kita dengan Pelabuhan Tanjung Priok itu sangat dekat. Ya, jadi 3 jam dari pabrik sudah bisa naik kapal berangkat ke negara tujuan. Ini salah satu juga daya tarik investasi kita. Yang ketiga, letak strategis kita gerbang ke Sumatera. Jadi dalam artian bahwa pasarnya kalau memang tujuan Sumatera tinggal nyebrang Bakahuni Merak sudah masuk ke wilayah Sumatera. Ini adalah peluang-peluang yang menjadi pertimbangan investor di Banten. Kenapa harus Banten? Karena memang letaknya strategis. Gitu. Sangat strategis memang ya, dilihat dari peta juga kita sangat dekat dengan langsung berbatasan dengan ibu kota negara, artinya dengan pelabuhan, kemudian dengan bandara internasional. Semua pintu tuh ada ya, jalur-jalur perbatasan itu sangat strategis. Nah, investasi juga Pak suka ada tren katanya kan. Nah, sekarang di Banten tren investasi jenis apa Pak? Ya, di Banten sebenarnya kita di high teknologi ya. Karena ada 5 keunggulan industri di Banten yang dari dulu masih kita pegang. Yang pertama adalah industri baja, logam. Baja ya? Nah, itu masih kita unggul di logam. Kemudian juga kita unggul di petrokimia. Kemudian unggul di industri alas kaki, industri makanan dan tekstil. Cuman kita karena high teknologi digerakkan itu teknologinya dengan teknologi tinggi. Mungkin berbeda dengan Jawa Barat, dia banyak industri tekstil tapi dia lebih kepada produksi. Kalau kita lebih kepada bahan baku produksi. Gitu. Nah, ini sehingga ada perbedaan jenis industri sehingga membuat nanti berdampak terhadap tenaga kerjanya. Iya, betul. Pak Mahdani juga sudah bergelut di DPM PTSP ini sudah hampir berapa tahun Pak? Saya kalau secara langsung di PTSP baru sebentar ya, artinya saya dilantik kemarin di bulan Maret 2020 Pas banget ya? ya. Pas banget dengan pandemi berarti sangat begitu besar ujiannya pada kalian. Nah, bagaimana Pak keluhan investor dalam hal infrastruktur saat ini di Banten?
Kalau keluhan infrastruktur mungkin sudah mau kurang ya, artinya sudah mau selesai sisi infrastruktur kita karena Pak Gubernur kita, Pak Wahidin Halim, Pak Wakil, Pak Wagub, Pak Andika Azrumi, memang fokus beliau 3 tahun kemarin itu sampai tahun ini masih ke infrastruktur. Jadi jalan-jalan kewenangan provinsi itu sudah hampir selesai. Tinggal sekitar 15 km lagi yang juga itu di selatan gitu. Berarti sekitar berapa persen lagi infrastruktur sudah mulai Kondisi total? mantap. Nah, jadi kalau yang kewenangan, jadi mungkin teman-teman juga masyarakat pemirsa harus mengetahui juga bahwa infrastruktur itu enggak semuanya tanggung jawab provinsi. Ada tanggung jawab pemerintah pusat yang namanya kadang jalan nasional. Jalan nasional. Terus ada jalan provinsi dan ada jalan kabupaten kota. Kalau yang kewenangan provinsi oleh Pak Gub kita ini sudah mau selesai. Tersisa 15 kilo yang belum kondisi mantap. Itu tinggal di wilayah selatan ya? Di selatan. Baik, Insya Allah akan diselesaikan tahun ini, tahun depan. Karena memang kemarin terkendala dengan waktu banjir bandang kemarin Lebak, sehingga jembatan terputus ke sana. Ini materialnya agak terkendala. Gitu. Ya, Bapak dilantik di awal pandemi masuk ke Indonesia di bulan Maret. Iya. Pendidikan saat itu mulai di stop, sekolah tatap muka dihentikan sementara. Tapi Bapak masuk ke sektor di mana investasi itu berkaitan langsung dengan halayak banyak, dengan orang-orang luar juga. Bagaimana kondisi persiapan dari Bapak pribadi? Iya, terutama di kita di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, yang kita kontak dengan masyarakat, dengan pelaku usaha kan di sektor perizinan. Kalau sektor perizinan, alhamdulillah begitu saya masuk, tinggal menyelesaikan PR beberapa lagi kaitan dengan full digitalisasi. Jadi sekarang orang tidak perlu ke dinas kami, ke dinas DPTM PTSP ini, karena cukup melalui digital. Upload aja digital. Nanti izinnya terima di tempat. Jadi tinggal ngeprint sendiri aja. Ini sudah, alhamdulillah sudah kita fullkan. Jadi dulu masih tersisa, sekarang sudah selesai semua. Jadi asal syarat cukup, tidak perlu datang ke kantor. Baik, Pak. Bagaimana para calon investor yang saat ini menyaksikan acara ini, cara untuk tadi akses digital apa? Di mana diakses? Iya, kita memang untuk proses perizinan ini kan pakai Simpeka ya, kita punya sistem. Simpeka ini tinggal dia download, di-upload doang kok. Tidak perlu. Yang sekarang ke kantor itu yang nggak bisa ngupload dan ada pengaduan. Nah, itu masih ke kantor. Misalnya nggak tepat waktu, kenapa nggak selesai gitu ya, dia datang. Tapi selama dia mampu ngupload, kemudian syarat terpenuhi, tidak perlu. Sesuai dengan SOP, dia bisa nanti tinggal, saya juga tidak tanda tangan basah lagi, sudah digital 100%. Tinggal nanti cukup syarat, kita lepas, kita klik, udah dia tinggal print di kantornya. Gitu. Sekarang kita di 2020 terasa sudah masuk di fase semester kedua ya Pak ya? Iya. Bagaimana Pak pertumbuhan penanaman modal di Banten dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah mulai dari semester pertama masuk semester 2? Ya, kemarin memang di triwulan ya. Triwulan. Kita bicara di triwulan. Triwulan 1 kemarin kami ada kondisi itu terasa banget di triwulan 1. Januari, Februari, Maret ya? Iya, karena kita biasanya selalu di posisi 4-5 besar. Posisi investasi masuk ya, secara nasional. Tetapi Banten pada triwulan sebelum pandemi biasanya memasuk ke 4 atau 3 ya? Ya, 4 atau 3 posisi ranking kita sebagai negara provinsi tujuan investasi. Lalu? Tapi di triwulan 1 2020 kemarin, itu kita ada di posisi 12. 12, jauh sekali ya? Jauh. Nah, ini mungkin para investor masih melihat juga kondisi pandemi ini. Tapi begitu masuk triwulan 2, kemudian alhamdulillah daerah kita baru kemarin-kemarin ini sudah sempat merah ya. Tapi sekarang sudah sebagian sudah terkendali oranye ya? lagi. Terkendali. Ya.
Nah, itu di triwulan 2 kita udah kembali di posisi 45 lagi tujuan investasi di Indonesia. Dengan demikian, walaupun secara nilai nominal tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Oh, baik. Cuma peminatnya mulai meningkat. Ya, secara ranking kita tetap bisa kita pertahankan, walaupun nominal uang masuk tidak sebesar, begitu juga provinsi lain. Iya. Sepertinya dilihat dari kondisi di Indonesia pun mengalami hal demikian. Iya, memang semua provinsi ya. Tapi alhamdulillah Banten masih salah satu provinsi tujuan investasi di Indonesia. Nah, Pak, biasanya ketika para investor hadir di Banten, menginjakan kakinya di Banten, biasanya mereka tuh tertarik di bidang apa investor? Investor di kita Yang paling banyak diincar? masih di Baja tadi 5 besar tadi, masih kita main di sana. Petrokimia masih salah satu yang unggul di Banten. Karena kenapa Banten menjadi unggul di sana? Karena memang hulunya industri petrokimia Chandra Asri ada di kita. Iya, betul. Gitu. Di Jawa Barat pun masih ngandalin kita, gitu. Sehingga ada hulu industri petrokimia Chandra Asri, nanti ada industri antara, dan banyak di daerah-daerah Jawa Barat nanti industri-industri hilirnya. Nah, jadi produk apa itu diolah dulu dari bahan baku minyak mentah masuk di Chandra Asri dulu. Baik, Pak. Sejauh ini 5 besar tadi itu udah jadi unggulan Banten. Proyeksi dari PTSP sendiri ada nggak nanti membuat sektor investasi baru yang bisa potensial jadi diincar oleh para investor? Ya, jadi kalau harapan kita memang ke depan ini sehubungan dengan kita masih ada PR besar di sektor pengangguran. Kita berharap banyak industri yang masuk ke depan yang padat karya juga. Padat karya, sehingga kita posisi provinsi paling banyak pengangguran bisa tertangani gitu ya. Nah, walaupun juga kita pahami bahwa pengangguran di kita ya karena memang kita provinsi industri gitu ya, karena banyak industri ada di sini sehingga saudara-saudara kita dari Jawa, dari Sumatera, dari seluruh Indonesia datang mencari kesempatan. Sehingga kalau dilihat angka pengangguran kita selalu tinggi, tetapi angka kemiskinan Banten selalu rendah gitu. Nah ini apakah kita juga nggak bisa menghindari karena kan kita juga tetangga DKI ya, sehingga apakah saudara-saudara kita juga mencari kerja di Jakarta, tinggal di wilayah kita gitu. Sehingga ini yang, dan tidak ada aturan yang nggak membolehkan saudara kita datang ke Banten gitu ya. Atau tinggal di wilayah utara sana, dekat DKI, dekat Ciputat, Tangerang gitu kan. Berarti sejauh ini hambatan yang paling kerasa setelah pandemi mungkin persiapan dari sistem saja kali ya Pak ya? Kalau dari sistem sebenarnya udah nggak ada kendala ya. Jauh sebelum pandemi, saya rasa PTSP sudah menyiapkan sistem digital kan? Iya, sudah digital. Karena memang kita wajib mulai tahun kemarin, tapi karena belum clear semua, saya datang kita selesaikan semua. Nah ini sudah dari sisi sistem sudah, dan itu nasional kok, bukan kita. Artinya tinggal menggunakan saja gitu ya. Dan alhamdulillah itu sudah clear semua. Gitu. Sudah rampung ya? Udah rampung, jadi nggak perlu. Jadi yang penting nanti kecuali dia nggak bisa ya. Nah, menarik Pak, kan kadang kata Bapak masih ada yang hadir keluhan. Ya. Biasanya keluhan seperti apa saja sih Pak? Yang pertama ya mungkin pelaku-pelaku muda, saudara-saudara kita baru belajar berusaha ngurus izin ya, nggak mungkin mengupload persyaratan ke sistem Simpeka ini masih salah-salah sehingga nggak bisa dibaca dengan kita, itu suka datang. Itu dibantu oleh nanti staf-staf saya menguploadnya. Oh gitu. Jadi langsung dibimbing di tempat ya. Dia harus punya akun sendiri karena nggak bisa pakai akun kita. Ya. Gitu. Syarat punya akun tuh apa saja Pak? Mudah, yang penting dia mesti punya email kok. Punya email hanya. Cukup email saja sudah bisa ya. Sudah bisa karena mulai. Nanti izin pun nanti masuk ke email itu. Oh iya, dia benar. Langsung forward ke email ya. Baik Pak, bagaimana sih Pak potensi sektor ekonomi ini? Banyak gak sih sudah mulai terangkat gak investor tuh melihat ekonomi di Banten? Tapi jangan dijawab dulu Pak. Iya. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini pemirsa.
Terima kasih pemirsa Sultan TV, masih di Bincang hari ini edisi Sabtu 3 Oktober 2020 bersama saya Agus Maulana dan masih dengan Pak Dani dari DPMP TSP Banten. Tadi kita sudah menyinggung soal investasi sektor ekonomi kreatif. Nah, khusus berarti di bidang wisata nih Pak. Bagaimana Pak kondisi di Banten soal investasi ekonomi kreatif dan wisata? Sangat diincarkah? Sangat hot untuk diperbincangkan? Bagaimana? Iya, memang kondisi investasi di sektor pariwisata beberapa kali kita mengalami hambatan ya. Terutama kemarin kita pernah tsunami. Nah, iya, betul. Ya, tsunami juga pernah juga wilayah terutama Anyer ya, sampai Tanjung Lesung juga mengalami suatu musibah, bahwa itu adalah merupakan andalan pariwisata kita. Nah, itu memang sebelumnya juga sektor pariwisata belum seperti Bali ya, karena tingkat kunjungan di Provinsi Banten ini masih baru mau 2 hari, artinya mengukur sektor pariwisata itu dari seberapa lama tingkat kunjungan itu tinggal di Banten. Gitu. Nah, ini kalau Bali itu kan sudah 7 hari ya. Jadi perwisatawannya sudah terhitung 7 hari ya jika di Bali. Rata-rata. Banten belum nyampe. Belum sampai 2 hari full ya. Artinya kenapa demikian barometer pengukuran? Karena sektor pariwisata kan uang yang langsung diterima oleh masyarakat ya. Minum kelapa muda, minum es pinggir jalan itu langsung ya. Langsung uangnya kan nggak masuk ke kas pemerintah kan, langsung dinikmati oleh si masyarakat. Harapan kita adalah agar berlama-lama mereka tinggal di Banten. Nah, ini memang belum seperti yang diharapkan. Tetapi sekarang peminat terbesar terutama kita setelah reaktifnya anak Krakatau, kemudian kan ada tsunami. Sekarang tingkat kunjungan lokalnya lebih banyak ke sektor religi ya. Wisata religi. Terutama dengan selesainya oleh Pak Gubernur pembangunan dari Banten Lama ya. Nah, itu tingkat kunjungannya luar biasa, terutama pada hari-hari besar Islam ya. Nah, ini sangat luar biasa tingkat kunjungannya. Sehingga di tahun-tahun ke depan juga Pak Gubernur terus mengembangkan pariwisata religi, seperti pengembangan nanti Masjid Caringin, kemudian Batu Quran dan beberapa titik lain. Sehingga kita berharap itu nanti bukan hanya tujuan ke Banten Lama, tetapi juga beberapa spot lain wisata religi. Nah, ini kan sudah hampir 1 semester lebih pandemi juga di Indonesia, khususnya di Banten ya Pak ya? Yeah. Kalau kegiatan penanaman modalnya sejauh ini bagaimana Pak? Kegiatan penanaman modal, ini juga mungkin pemirsa di rumah juga harus memahami bahwa penanaman modal itu ada pembagian kewenangan. Bagaimana tuh? Terutama PMA itu full perizinannya itu di BKPM RI sana. Jadi selama itu asing pemodalnya, semua proses izin di sana. Gitu. Tapi kalau nanti di bawah 10 miliar itu di kabupaten kota, nanti di atas 10 miliar itu provinsi PMDM-nya, penanaman modal dalam negerinya. Gitu. Sejauh ini pas pandemi bagaimana Pak? Alhamdulillah karena ramai lancar ya? Ramai seperti sampai triwulan 2 kita sudah masih bisa mempertahankan. Masih ranking 4. Masih ranking 4. Mudah-mudahan ini di bulan 10 tanggal 10 nanti berarti masuk pusat akan merilis perkembangan triwulan 3. Jadi nanti BKPM RI akan merilis bagaimana perkembangan investasi di Banten dan seluruh Indonesia, bukan hanya di Banten. Mudah-mudahan kita masih bisa mempertahankan peringkat itu. Gitu. Tapi sempat juga lesu dalam hal penanaman modal ya Pak ya? Sempat. DPMP TSP gimana tuh strateginya? Terutama ya itu menghadapi pandemi yang tadinya masih beberapa sektor izin itu masih harus ke kantor. Sekarang kita digitalkan 100%, tidak perlu ke kantor. Nah, jadi yang dikhawatirkan harus ke kantor takut rame-rame jadi klaster gitu kan. Nah, sekarang nggak perlu.
Baik. Jadi cukup nanti dia memanfaatkan webnya kita, kemudian juga sistem yang sudah disediakan. Anda tinggal tunggu di rumah izinnya keluar kok. Nah ini Pak Gubernur juga memang sudah mencanangkan banyak targetan ya Pak ya. Iya. Ini saya rasa periodenya hampir selesai di 2 tahun terakhir ini nih. Nah, Iya. sempat ada obrolan soal program targetan investasi 2 tahun ke depan dari Pak Gubernur dan Pak Iya. Andika. Jadi kalau target investasi kita kan sudah terikat di dalam RPJMD kita ya. Bagaimana tuh? Nah, itu alhamdulillah sampai tahun kemarin, karena tahun ini kan nanti di akhir tahun ya. Nah, kita selalu melampaui target investasi. Kita ada 2 target, ada target daerah dari RPJMD Gubernur, juga ada target nasional dibebankan ke kita di Provinsi Banten ya. Target nasional tahun ini kita 49,5 triliun. 49,5 Triliun ya, untuk investasi yang direncanakan masuk ke Banten. Cuman ini target yang direncanakan sebelum pandemi ya. Oh iya, jadi Ya. masih normal ya, target berpikir normal. masih ke sana. Nah, tapi insya Allah kita juga mudah-mudahan kita ada beberapa potensi investasi yang memungkinkan, seperti di Cilegon ada rencana investasi Lotte Chemical, mungkin teman-teman mendengarkan. Itu kalau itu aja terpenuhi, kita itu 60 triliun Baik. gitu ya. Jadi melebihi target. Satu aja bisa melebihi target ya. gitu ya. Ini yang lagi kita follow up. Sehingga dan beberapa investasi lain masuk gitu. Nah Pak, jauh sebelum itu kita lihat biasanya investasi itu angka-angkanya kita harus lihat evaluasi. Bagaimana capaian dari tahun 2017 hingga 2019 sebelum pandemi. Apakah sudah melampaui atau masih kurang targetannya? Ya, kalau sampai saat ini memang kita masih kurang ya. Tapi kalau dilihat tren triwulan itu nggak terlalu jauh. Karena kita kan melihat trennya. Tren. Tren walaupun secara nominalnya tidak sebesar 2 tahun yang lalu ya. Artinya misalnya di triwulan 2 itu sudah 15 triliun. Gitu ya. Di tahun 2017 pun seperti itu ya? Jadi kalau tahun ini baru 13 gitu. Karena ini walaupun dari sisi ranking kita masih normal, tetapi dari sisi nominalnya masih berkurang. Artinya Bapak juga tadi sempat membahas soal investasi pada saat ini sudah back to normal ya? Iya. Jauh sebelum itu, ketika awal pandemi, yang paling dirasakan kendala saat investasi itu apa sih? Yang paling berasa terutama PMA ya, penanaman modal asing. Oh itu kan biasa andalan Banten itu PMA. PMA ya? Iya, penanaman modal asing. Tetapi kemarin itu mungkin agak ngeren lihat situasi ya. Asing juga mungkin juga melihat di negaranya juga, karena lihat grafik COVID ya biasanya. Pandemi juga bukan hanya di Indonesia kan, dunia juga kan. Nah, mungkin mereka masih, tapi begitu triwulan 2 sudah mulai masuk lagi gitu. Kalau dari strategi promosi Banten soal bagaimana menarik minat para investor untuk datang, sejauh ini bagaimana? Iya, jadi karena memang kita pengalaman beberapa tahun yang lalu juga sumber-sumbernya investor yang besar-besar masuk itu dari penanaman modal asing, termasuk kita promosi juga menyesuaikan seperti di Plan Magazine, gitu kan, di media-media pesawat itu ya. Majalah. Nah, itu kita juga salah satu masuk di sana, di bandara internasional juga kita masuk gitu. Nah, kemudian juga dari sekarang mungkin masyarakat lebih banyak yang menggunakan media internet, media itu yang kita lebih banyak. Kalau media koran mungkin ada ketentuan kita bisa digunakan dari sisi info nanti yang itu PR pengemasan di Kominfo, di media ya. Tapi kalau untuk internet kemudian di promosi langsung kita. Gitu. Tapi sejauh ini untuk ketentuan konten itu ada di pihak DPMPTSP ya? Iya, jadi kontennya tetap dari sisi kita, cuman media penyampaiannya aja. Yang paling strategis itu tadi sempat dibahas soal media internet ya Pak ya. Bagaimana proses kreatifnya dari pihak DPMPTSP soal
pengemasan apakah melibatkan para influencer? Ada rencana ke sana? Ya, jadi memang kan semua ada ahlinya ya. Nah, jadi kita hanya punya bahan sumbernya, tentu saja untuk mengemas yang lebih sesuai perkembangan zaman, trennya itu kan mungkin kita juga mengajak teman-teman yang ahli di bidang itu. Gitu ya. Sudah ada proses komunikasi ke sana ya Pak? Iya, memang tanpa didukung oleh teman-teman media juga tidak akan sempurna ya. Artinya kita mungkin lebih paham di investasi, di sisi publikasinya mungkin ada yang ahlinya. Gitu ya. Kita Pak, dalam investasi biasanya jadi kendala juga adalah proses perizinan tentunya kan. Kalau kata Pak D. Jokowi ini, kalau di negara lain seminggu, usahakan Indonesia bisa sehari. Gitu. Bagaimana proses di perizinan ya, dipermudah yang ada di Banten? Iya, jadi saya melayani di kantor saya ada 15 sektor perizinan. Ya. Itu tidak bisa kita samakan semua. Misalnya gini, untuk sektor tambang aja, itu kan perlu juga dia dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL itu kan punya waktu proses SOP-nya itu 75 hari, gitu kan. Jadi harus beda-beda, pelakuannya berbeda ya. Tapi ada izin yang hanya misalnya di sektor dinas sosial itu hanya dia izin-izin yang berkaitan dengan sayembara, pengumpulan dana. Itu mana 2 hari, 3 hari selesai gitu. Betul. Jadi sektor pertambangan, sektor lingkungan hidup itu ada. Tapi semua itu ada SOP-nya kok. Jadi kalau misalnya ngurus perizinan lingkungan atau AMDAL, nah itu misalnya 75 hari gitu. Itu sudah ada. Nah, iya Pak. Baik, investasi juga kadang penuh dengan kontrak di masyarakat biasanya katanya. Ini kenapa pemerintah ngundang banyak investasi tapi tidak memperhatikan dampaknya? Nah, bagaimana proses negosiasi ataupun advokasi dengan para masyarakat? Apakah itu masih di pihak DPMPTSP atau bukan ranahnya? Tapi jangan dijawab dulu Pak. Iya. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Iya. Oke. Terima kasih pemirsa, masih di Bincang hari ini edisi Sabtu 3 Oktober 2020. Nah pemirsa, sebelum saya melanjutkan bincang hari ini, acara ini bisa disaksikan di web streaming www.sultantv.co, kemudian di YouTube channel sultantv.co, fanspage Facebook sultantv.co. Jangan lupa juga untuk follow media sosial kita di Instagram dan Twitter untuk mendapatkan informasi terupdate seputar nasional dan Banten tentunya. Nah, lanjut ke Pak Dhani tadi. Tadi saya sempat membahas soal
perizinan investasi itu kadang menimbulkan beberapa kontra ya, kontradiksi gitu. Bagaimana kenapa katanya perizinan itu dipermudah dan lain-lain tapi tidak memperhatikan dampak lingkungannya? Apakah itu ranah DPMP TSP atau bukan sih Pak? Bagaimana? Jadi gini, jadi semua ketentuan perizinan itu ada persyaratan. Baik. Misalnya bangun industri, itu harus ada izin lingkungan juga, ada analisa dampak lingkungan juga, itu sudah dipenuhi semua, gitu ya. Jadi itu nanti tugas dinas teknis. Misalnya ini bangun pabrik A, itu harus ada AMDAL. Siapa yang nangani AMDAL? Ada dinas lingkungan hidup, gitu. Terus ada tenaga asing. Tenaga asing siapa yang nangani? Ada dinas tenaga kerja, gitu. Setelah itu semua terpenuhi, direkomendasi oleh dinas teknis ke dinas penanaman modal. Nanti baru bisa izinnya keluar. Artinya bahwa kita tidak bisa menilai itu semua mudah. Berarti banyak seleksi yang sangat rumit ketika mendapatkan sebuah perizinan. Ya, makanya kita tidak bisa mengeluarkan sebuah izin itu ke pelaku usaha tanpa dipenuhi semua syarat. Nah, syarat itu nanti yang nangani siapa? Ada OPD teknis, ada dinas teknis nanti. Bicara dengan AMDAL, harus lolos dulu dengan dinas lingkungan hidup, gitu. Setelah itu semua syarat terpenuhi, baru direkomendasi untuk dikeluarkan izin, gitu. Kalau tadi kan bicara Bapak, kalau soal hambatan yang kadang masih ada orang yang ke kantor gitu untuk pengajuan keluhan. Biasanya generasi yang awal-awal memulai investasi, berarti ada dong Pak potensi generasi milenial yang sudah mulai membuka investor. Banyak. Ya, ini kan nanti tinggal kita lihat. Tadi kita udah sampaikan, karena di sektor perizinan juga dibagi-bagi ya. Ada yang pusat, ada yang kabupaten kota, ada provinsi. Itu kalau asing walaupun masih muda ya, datang ke berinvestasi di Banten, anak-anak muda misalnya, ya karena dia sumber dana asing, izinnya ngurusnya di PKPMRI sana. Kemudian juga anak-anak muda kita yang berinvestasi juga sudah mulai melakukan usaha tergantung kewenangan. Dia juga ada dinas penanaman modal di kabupaten kota juga ada. Jadi nanti kewenangan itu yang membagi itu. Tapi angkanya pertumbuhan investor dari generasi milenial lumayan banyak ya, Pak? Iya. Jadi yang malah kita dengan teman-teman di kantor sudah mulai coba juga membantu, nanti tahun depan mungkin baru kita mulai bagaimana bisa mempertemukan pelaku-pelaku usaha muda ya dengan usaha besar gitu. Itu kita lagi menyiapkan ruang dulu di kantor kita, saat ini sedang dipersiapkan agar nanti anak-anak muda ini tumbuh jiwa wira swasta gitu ya. Nanti e-commerce muda ini bisa melihat pasar dan peluang. Nanti kita pertemukan dengan pelaku-pelaku usaha yang sudah bagus. Nah, tapi kan katanya Pak, generasi muda tuh masa yang berapi-api, Pak. Iya. Biasanya investor muda tuh banyak maunya nggak sih? Sebenarnya kalau dari sisi kita, karena mereka kan kalau pembinaan mereka itu ada di Indak dan di koperasi ya, pembinaan dia. Untuk pembinaan itu ya. Tapi kalau di kita dia ngurus sektor perizinan. Tetapi kita coba juga memanfaatkan anak-anak muda ini yang belum mampu sewa kantor, belum ini, tapi niat wira swasta, ingin ketemu dengan pelaku usaha besar. Nah, kita sedia ruang nanti. Nah, e-commerce ini nanti agar bisa, yang sulit kan pasar ya, menembus pasar itu. Ya mungkin kita juga target nasional setiap tahun ada 10 pelaku usaha besar nanti bermitra dengan usaha-usaha kecil gitu. Ini nanti biar anak-anak muda ke depan itu bisa lebih kreatif lagi. Oke, baik Pak. Tapi Pak, kalau anak muda tuh kalau berpikir soal investasi pasti berpikirnya nominal yang sangat besar, Pak. Bisa nggak sih anak-anak generasi milenial tuh bermodal dengan modal yang sangat minim soal investasi? Iya, ada. Lebih banyak malah. Sekarang anak-anak muda main dengan sekarang kalau pasar-pasar online kan pasarannya anak muda. Benar-benar sih. Jadi mereka bermain dengan modal yang kecil
dengan memanfaatkan online ini bisa berusaha gitu ya. Dan anak-anak milenial ini lebih senang seperti itu kelihatannya dibandingkan mungkin generasi kami dulu harus ke kantor, harus mandi pagi, harus bangun cepat gitu ya, pulang juga diatur. Jadi anak-anak muda yang milenial sekarang kan pengen bebas tapi dapat duit. Nah, ya biasanya pengen tiduran aja dapat uang ya. Iya, jadi dengan bermain laptop, main ini bisa duit. Nah, ini. Kembali lagi ke potensi investasi di Banten, Pak. Sejauh ini sebenarnya ada nggak sih, Pak, yang benar-benar potensial tapi memang belum terlaksana di Banten? Iya, terutama kita tadi sudah saya sampaikan yang Lotte Chemical ini ya. Ini Lotte Chemical ini kita juga mungkin berharap nanti hulunya bukan hanya Chandra Asri, tetapi juga ada Lotte Chemical ini yang bisa mensupport industri lainnya di bawah. Artinya untuk bahan bagi industri kimia hilir ya, ada hulu, ada hilir, ada antara. Nah itu dengan nanti banyak industri hulu kimia di kita, itu semakin mudah peluang bagi industri hilir berminat menanam modal di kita. Gitu. Harus saling membantu ya. Iya, karena tanpa itu dia nggak mau menanamkan orang dari mana bahan baku nanti kan. Baik, Pak. Sejauh ini berarti tantangan dan hambatan yang dialami DPMPTSP ini dalam melakukan controlling dan pengawasan investor apa? Terutama bagi kami pusat itu melihat bahwa kita kan daerah potensial. Jadi peminatnya kita hampir 1.000 ya. Minat investasi. Tapi minat itu kan baru minat. Baru minat. Oh, gitu baru ngeliat ya. Enggak, maksudnya dia udah daftar pengen investasi di Banten. Sudah mulai. Itu yang kami terus lakukan, mengejar kepastian ya. Artinya waktu dia mendaftar jangan-jangan masih alamat rumah, masih alamat notaris gitu kan. Begitu kita suratin atau kita datangin, oh bukan di sini kantornya gitu ya. Karena baru minat. Karena minat itu membuat jadi target investasi Banten gitu. Yang kadang-kadang memastikan ini juga namanya juga pelaku usaha membaca situasi dan sebagainya ya. Dari sisi minat itu luar biasa. Makanya Banten ini sangat diharapkan oleh pusat juga tempat berinvestasi. Berarti dengan yang konsistensi ranking 4 ini Banten sering apakah pernah mendapatkan perlakuan istimewa dari pusat? Iya, dari sisi kalau dari sisi uang ya, artinya orang berpikir kalau penghargaan kan uang. Itu memang itu sama ya perlakuan dengan daerah lain gitu. Mungkin dari sisi targetnya. Jadi memang Banten diharapkan menjadi andalan gitu. Andalan nasional, terutama Pulau Jawa ya. Kemudian salah satu adalah Banten. Ini sampai hari ini masih jadi andalan pusat kita. Baik Pak, terakhir mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa Sultan TV yang ada di rumah, harapan ini kan Banten udah mau masuk ke 2 dekade nih Pak. Banten udah masuk 20 tahun, ini masa-masa yang cantik kalau kata kemarin Bu Haji Mufliha. Nah, ini gimana Pak harapan di investasi khususnya? Iya, jadi pelaku-pelaku usaha baik PMA maupun PMDN yang berminat berinvestasi di Provinsi Banten, Pak Gubernur sudah memberi kemudahan-kemudahan ya. Jadi tidak perlu khawatir karena memang 3 tahun ini Pak Gubernur terus mempersiapkan untuk calon-calon investor, baik sektor perizinan, alhamdulillah kita sudah digital, ini tidak perlu harus ke kantor untuk mengurus izin dan tanpa perlu bayar. Nah, ini di sektor perizinan, infrastruktur alhamdulillah juga sudah mau selesai. Malah hari ini pemerintah pusat membuka ke selatan dengan ada tol Serang Panimbang. Ini juga Kabupaten Lebak sudah ada beberapa titik rencana kawasan industri baru. Nah, yang sudah dipersiapkan oleh Lebak. Jadi ke depan itu Lebak mungkin jadi andalan kawasan industri baru. Karena di utaranya Tangerang lahannya sudah mulai
full. Nah, jadi alhamdulillah dengan ada tol Serang Panimbang, kemarin Pak Fahmi juga sudah mengkaji itu, sehingga ke depan mungkin tidak perlu harus keluar Banten, ada lokasi-lokasi baru yang menarik yang sudah kita siapkan dan langsung akses dengan tol Serang Panimbang masuk ke tol Jakarta Merak. Kemudian dari sektor listrik, alhamdulillah dengan Banten ini 70% pembangkit listrik Jawa Bali ada di Banten. Alhamdulillah hari ini listrik di Banten surplus, karena industri itu tanpa listrik nggak mungkin gitu. Karena Banten alhamdulillah investasi di Banten itu dari sisi sektor kelistrikan tuh kita saat ini dalam kondisi surplus, artinya pasti dapat listrik gitu. Kemudian dari sisi kebutuhan air sektor industri juga pemerintah Provinsi Banten sudah menyiapkan 2 waduk untuk mensupport kawasan industri. Waduk Sindanghelak yang saat ini sudah selesai ya, itu bisa mensupport ke wilayah Bojonegara sana. Kemudian juga sedang menyelesaikan waduk Karian. Itu mensupport baik wilayah Serang maupun wilayah Tangerang untuk kebutuhan air. Oke, baik. Itu harapan ya Pak ya di 2020 Banten di umur 20 tahun ini. Baik Pak, sepertinya kita sudah habis nih Pak waktunya. Terima kasih Pak ya sudah mampir di Sultan TV. Jangan kapok. Soal berbicara soal investasi, memang pemirsa kita harus memperhatikan banyak banyak tantangan dan potensi ya Pak ya. Iya. Jadi itu pemirsa sekelumit pembahasan soal geliat investasi di masa pandemi khususnya di Banten. Terima kasih Pak Mahardani bersedia hadir. Nah, untuk pemirsa Sultan TV terima kasih telah menyaksikan acara ini dan jangan lupa acara bincang hari ini bisa disaksikan juga di YouTube channel dan fanspage Facebook sultantv.co. Kemudian jangan lupa untuk memfollow semua media sosial kita sultantv.co untuk mendapatkan informasi terupdate dan teraktual soal nasional dan Banten. Terima kasih. Saya Agus Maulana dan Pak Mahardani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.